Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di minggu keempat sesudah Pentakosta saat ini kembali kita berjumpa, dan kiranya kita semua dalam keadaan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri, membuka Alkitab pada kitab Mazmur 136 ayat pertama hingga ayat 26 yang menjadi pembacaan kita di pagi hari ini. Namun akan dibaca hanya pada ayat pertama yang menjadi ayat nas. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah bulan Pelkes, adalah bulan keajaiban. Pada tahun 2007 silam, mengawali pelayanan sebagai pemberita firman dan sakramen. 5 tahun pelayanan bukan perkara yang mudah. 2,5 tahun pertama sebagai pendeta jemaat di 3 pos pelayanan dan kesaksian di GPIB Maranatha Pematang Siantar, yaitu pos Pelkes, Gomit, Simanduma, dan Tanjung Beringin. Di daerah Sidikawang, di sana letaknya di dataran tinggi. Struktur tanahnya padat, berbatu, mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasilnya pertanian adalah padi ladang, kopi, durian, cabai merah. Air bersih belum ada. Yang ada adalah air pada hujan. Transportasi hanya satu, yaitu kendaraan desa. Jarak ke pasar adalah 1 jam perjalanan. Penduduk harus membawa hasil panen ke pasar seminggu sekali atau dikumpulkan sambil menunggu tengkulak mengambil di rumah. Kemudian 2,5 tahun selanjutnya di GPIB Tanjung Batu Kundur, Pos Pelkes Teluk Kelapa, dan Tanjung Medan atau dikatakan Pulau Mendol. Letaknya di kepulauan. Struktur tanahnya adalah gambut. Mata pencahariannya adalah petani dan nelayan. Hasil pertaniannya adalah kelapa, sagu, ikan, kerang, dan masih banyak lainnya. Air bersih berasal dari air pada hujan dan juga air merah yang berasal dari tanah gambut itu dan juga digunakan untuk sehari-hari, juga memasak dan meminum. Belum ada sarana penerangan dan yang digunakan adalah genset pada malam hari bagi yang punya atau lampu minyak jika mereka tidak memiliki genset. Dari 2 kondisi pos pelayanan yang
demikian, berbeda satu dengan yang lainnya. Ada banyak pengalaman iman yang saya terima, bahwa Tuhan baik, bahkan sungguh teramat baik, karena Dia yang menghadirkan ciptaannya di daerah pedalaman, minim sarana prasarana, tetapi Dia Tuhan yang juga menjamin kehidupan ciptaannya. Semua orang di pulau itu, apalagi umatnya. Dan oleh karena itu, kita juga melihat sekalipun tidak ada air bersih, tetapi mereka juga bisa menikmati kehidupan dengan baik. Sekalipun terbatas dengan sarana dan prasarana yang ada, tetapi melalui potensi alam yang ada, hasil pertanian mereka juga boleh menopang hari-hari kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, Mazmur 136 ini juga merupakan pengalaman iman orang Israel kepada Allah yang penuh kasih setia. Merupakan himne responsoria, nyanyian pujian berbalasan yang pada saat itu dinyanyikan di dalam bait suci. Saat paduan suara dan imam-imam mengatakan bagian utama dari himne tersebut, umat menyambut dengan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan pada bagian penutup pada ayat 26, umat bersyukur karena kebesarannya, bahwa Ia adalah Allah segala Allah, Ia Tuhan segala Tuhan, bahkan Ia Allah semesta langit. Hanya kepada Dia puji-pujian itu ditujukan. Hal ini berarti bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan umatnya. Pada ayat yang keempat, Dialah Tuhan pencipta. Ayat 5 hingga 9, Dialah Tuhan yang membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Pada ayat 10 hingga 12, Dialah Tuhan yang membelah laut teberau dan yang menuntun umat menyeberangi ke laut itu. Pada ayat 12 hingga 15, Dialah Tuhan yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Pada ayat 16, Dialah Tuhan yang memberi kemenangan dalam setiap peperangan. Bisa kita lihat dalam ayat 17 hingga 22. Dialah Tuhan yang membebaskan umatnya dari pembuangan. Pada ayat 23 hingga 26. Semua yang dinyatakan itu untuk menentang kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu, yaitu menyembah lebih dari satu Allah, sehingga muncul kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang di dalam kasih setianya melakukan karya penyelamatan yang ajaib dalam kehidupan umatnya. Untuk itu hanya kepada Tuhan pujian dan syukur dinaikkan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, kesadaran dan pengakuan sebagaimana yang dikisahkan dalam Mazmur ini seharusnya juga menjadi kesadaran dan pengakuan dalam kehidupan kita semua kepada Allah melalui Yesus Kristus, di mana kita semua adalah umat yang telah mengalami karya penebusan melalui Yesus Kristus, bahwa Dia satu-satunya Allah dan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan bagi GPIB, baik di kota maupun di pedesaan, di wilayah daratan maupun di kepulauan. Bahkan di bulan pelayanan dan kesaksian saat ini,
Kita juga bisa menyaksikan melalui morning call yang diselenggarakan Departemen Pelkes GPID yang mengisahkan tentang para pendeta jemaat GPID yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian dan bajul GPID yang tersebar di 318 pos Pelkes. Keajaiban Tuhan terus dinyatakan bagi mereka dalam pelayanan dan kehidupan bersama umatnya melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat menopang perekonomian gereja. Tetapi tentunya tidak semua akan mengalami hal yang demikian. Oleh karenanya tetap diperlukan topangan dari jemaat-jemaat di perkotaan bagi mereka yang ada di pos-pos Pelkes. Sesulit apapun kesusahan yang kita alami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal-hal yang menjadi terbatas untuk kita lakukan karena protokol kesehatan. Tetapi kiranya kehidupan kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup ini. Kehidupan beriman kita boleh tetap senantiasa bersyukur hanya kepada Dia, bahwasannya kasih setianya bagi kita dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya, dan juga bagi keturunan kita. Sehingga bukan saja kita yang akan mengalami keajaiban Tuhan itu, tetapi semua orang, banyak orang bisa merasakan kasih setia Tuhan melalui kehidupan kita dan memuliakan nama-Nya. Ini firman Tuhan dalam kehidupan kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan selama-lamanya bagi kami. Dan nyata pada pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus, minggu keempat sesudah Pentakosta, kami boleh kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk masuk dalam persekutuan yang beribadah. Kami bersyukur GPID Jemaat Sumber Kasih Kendari boleh melaksanakan kembali ibadah minggu di dalam gedung gereja. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga berkenan memberkati bagi mereka yang karena protokol kesehatan harus tetap ada di dalam rumah dan mengikuti ibadah-ibadah di rumah-rumah mereka. Kiranya firman yang tersampaikan ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka yang mendengar, sehingga kami boleh terus dimampukan Tuhan untuk melihat segala keajaiban Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, bersyukur dan memuliakan Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami yang sanggup kami andalkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami di minggu kerja yang baru. Mampukan kami untuk boleh melakukan semua lini kehidupan kami, bahkan ibadah kami dalam tatanan yang baru. Dan Tuhan berkenan memberkati penata layanan GPID Jemaat Sumber Kasih Kendari. Topanglah kami dari para pendeta, majelis jemaat, vikaris, dan unit-unit misioner yang ada, warga jemaat, donatur, dan simpatisan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami juga teringat untuk pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar di 318 jemaat GPID. Tuhan berkenan memberkati para pendeta jemaat, demikian juga warga jemaat yang ada. Biarlah firman Tuhan tetap terus tersampaikan, sehingga meneguhkan iman percaya mereka di daerah-daerah pedalaman, dan juga membuat mereka senantiasa boleh merasakan akan
mereka dimampukan untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan Kau juga berkenan memberkati akan 2 pos pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan bagi GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, Pos Pelkes Sebal Ulu Meraka dan Pos Pelkes Bukit Saitun Undombi. Tuhan berkenan memberkati Pendeta Elisa Rositawati bersama dengan warga jemaat yang dilayaninya. Biarlah kasih, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan mereka, sehingga mereka bersama dengan alam ciptaan yang ada juga boleh dapat tetap terus dimampukan mengelolanya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, pemerintah bersama dengan jajarannya, TNI dan Polri, tenaga medis, relawan, gugus COVID-19, provinsi, kota. Kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mampukan mereka semua untuk boleh menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan terus berjuang Tuhan untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dalam kemurahan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa pengharapan syukur yang boleh kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena